Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Rasul Nawawi. Gue merupakan salah satu mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi angkatan 2021. Nah, pada video kali ini gue pengen mereview salah satu buku yang berjudul Filsafat dan Etika Dakwah, karya Bapak Aang Ridwan. Mengapa gue pengen bikin video nge-review buku ini? Karena kebetulan belakangan ini gue sedang suka baca buku, dan salah satu buku yang direkomendasikan dari teman-teman saya dan juga dosen saya yaitu buku Filsafat dan Etika Dakwah ini. Lalu alasan lainnya mengapa saya ingin mereview buku ini, karena buku ini cocok dengan bidang atau program studi yang saya tekuni saat ini gitu, yaitu pengembangan masyarakat Islam, yang dimana pengembangan masyarakat Islam ini berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sehingga sesuai dengan bidang-bidang yang saya tekuni, yaitu tentang bidang dakwah. Oleh karena itu, pada isi video kali ini bakal membahas tentang isi dari buku Filsafat dan Etika Dakwah, serta saya akan menjelaskan tentang beberapa kekurangannya, kelebihannya, lalu isi profilnya, serta ringkasan bukunya, dan juga kesimpulan dari saya pribadi terhadap buku Filsafat dan Etika Dakwah ini. So, jika kalian tertarik untuk menonton video review buku ini, tolong disimak baik-baik ya. Terima kasih. Kita langsung ke pembahasan videonya. Let's go! Identitas buku. Oke, jadi untuk bagian identitas buku ini berjudul Filsafat dan Etika Dakwah. Buku ini ditulis oleh Dr. Haji Aang Ridwan, MAG. Beliau merupakan salah satu dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Beliau saat ini menjabat sebagai Kaprodi atau Ketua Jurusan dari Komunikasi Penyiaran Islam. Buku Filsafat dan Etika Dakwah ini diterbitkan oleh Simbiosa Rekatama Media, dan buku ini merupakan cetakan pertama yang diterbitkan pada Maret tahun 2022 di Kota Bandung. Itulah teman-teman isi identitas buku dari buku Filsafat dan Etika Dakwah. Ringkasan isi buku. Oke, jadi ringkasan dari isi buku Filsafat dan Etika Dakwah ini, buku ini terdiri dari 6 bab ya teman-teman. Yang pertama pendahuluan, yang kedua konsep dasar filsafat, yang ketiga adalah konsep dasar etika, yang keempat konsep dasar dakwah, yang kelima relevansi filsafat dan etika dalam berdakwah, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari isi buku Filsafat dan Etika Dakwah ini ya teman-teman. Oke, jadi di bab pertama yang membahas tentang konsep dasar filsafat, di sini untuk ringkasannya dalam buku ini membahas tentang pengertian umum filsafat, serta apa itu filsafat secara istilah, secara bahasa maupun secara umumnya gitu ya. Nah, lalu bukan hanya itu saja, dalam buku ini juga memberikan sejarah perkembangan filsafat dan juga cabang kajian dari filsafat itu sendiri. Lalu di bab kedua itu membahas tentang konsep dasar etika, yang dimana secara ringkas di bab ini membahas tentang apa itu etika, juga pengertian umum etika, teori etika, juga seperti istilah-istilah seperti konsekuensialisme dan juga non konsekuensialisme, lalu ada egoisme dan juga etika kantian. Lalu bukan itu saja, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip etika dan juga etika dan nilai keagamaan. Lalu untuk materi yang ketiga itu membahas tentang konsep dasar dakwah, yang dimana dalam bab ini itu membahas tentang pengertian umum dakwah, metode dan juga media dakwah, tipologi dakwah, dan juga kontekstualisasi dakwah. Dan yang terakhir yang dibahas dalam buku ini yaitu relevansi filsafat dan etika dalam berdakwah, yang dimana dalam bab ini juga dijelaskan beberapa hal seperti analisis filosofis konsep dakwah dalam Islam, lalu merumuskan filosofi dan etika dakwah pada era global, lalu dakwah pada era sambil kucur, lalu dakwah etis untuk membangun masyarakat moderat, lalu aplikasi filsafat dan etika dalam penelitian dakwah, dan filsafat dan etika untuk pengembangan riset dakwah. Nah, lalu untuk bab terakhir itu ditutup dengan bagian penutup teman-teman.
Oke, mungkin itu saja ringkasan isi buku dari Filsafat dan Etika Dakwah. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Let's go. Kelebihan dan kekurangan buku. Oke, kita lanjut ke bagian kelebihan dan juga kekurangan buku. Ada beberapa kelebihan buku Filsafat dan Etika Dakwah yang bisa saya dapatkan dari membaca buku ini. Yang pertama, penulis buku ini memberikan penjelasan setiap materinya dengan jelas dan cukup kompleks. Lalu yang kedua, penjelasan yang ditulis itu dimulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu sehingga pembaca bisa memahami dengan mudah dan nyaman. Ini membuat para pembaca lebih nyaman gitu ketika membacanya. Lalu yang ketiga, bahasa yang digunakan bisa dibilang cukup mudah dimengerti walaupun terdapat bahasa asing dan ilmiah di dalamnya. Lalu yang kelima, penjelasan dan pembahasan penulis tidak hanya berpaku pada masa lalu, tetapi penulis juga mengaitkan isi materinya ini terhadap masa sekarang atau zaman modern. Seperti contohnya dakwah pada era globalisasi atau cyberkultur gitu yang dijelaskan di buku ini. Lalu untuk kekurangan bukunya yang bisa saya dapatkan ada dua. Yang pertama, karena materi yang dibahas cukup kompleks dan luas, hal ini membuat para pembaca yang tidak punya latar belakang akademis yang sesuai dapat memahami isinya dengan cepat. Sehingga pembaca ini harus membaca dan memahami buku ini dengan baik dan konsisten atau terus-menerus gitu. Sehingga para pembaca harus membaca buku ini secara berulang-ulang. Dan yang kedua, di setiap materi pembahasannya penulis kurang memasukkan contoh ilustrasi, gambaran atau studi kasus yang sesuai dengan materi yang dijelaskan. Lalu yang kedua, di setiap materi pembahasannya penulis kurang memasukkan contoh ilustrasi, gambaran atau studi kasus yang sesuai dengan materi yang dijelaskan. Jika penulis memasukkan ilustrasi atau gambaran gitu, sehingga pembaca bisa mudah untuk memahami isinya melalui gambaran-gambaran atau ilustrasi yang ada. Mungkin itu saja teman-teman dari kelebihan dan kekurangan buku Filsafat dan Etika Dakwah yang bisa saya dapatkan. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Let's go. Kesimpulan. Oke, yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Buku Filsafat dan Etika Dakwah ini merupakan buku yang sangat menarik bagi saya pribadi karena buku ini sesuai dengan program studi yang saya tekuni saat ini, yaitu pengembangan masyarakat Islam, sehingga saya butuh banyak hal atau ilmu-ilmu baru mengenai apa itu dakwah dan juga apa itu etika serta apa itu filsafat gitu, karena dalam bidang studi yang saya tekuni ini banyak sekali mata kuliah yang membahas tentang filsafat, lalu mata kuliah membahas tentang dakwah, sehingga buku ini sangat membantu bagi diri saya pribadi untuk mempelajari dan memahami mata kuliah yang ada gitu ya. Oke teman-teman semua, itulah review isi buku yang berjudul Filsafat dan Etika Dakwah karya Bapak Ang Ridwan. Disclaimer, ini adalah full pendapat gue pribadi ya soal review buku ini, jadi kalian bisa terima review dari gue secara terbuka, bisa suka atau tidak itu terserah kalian. Tapi gimana? Bukunya sangat menarik bukan? So jika kalian tertarik atas bukunya, kalian bisa coba pinjam di perpustakaan di sekitar kalian, entah di perpustakaan kampus mungkin atau di perpustakaan nasional, atau mungkin kalau kalian gak mau ribet-ribet pinjam-pinjam gitu, kalian bisa pergi aja ke toko buku atau di online shop untuk mencari buku ini ya. So teman-teman semua, sampai sini saja video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.